Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat Mbah Udin ya, alias Gembel Udin, yang kembali mengajarkan tentang Islam ya. Saya nggak tahu ini Mbah Udin lagi rindu mengajar Islam lagi atau sedang ya membuat provokasi baru. Saya nggak ngerti ini ya. Dan di sini dia membuat judul Densus dan Bin ya. Densus 88 dan Bin harus menonton video ini. Saya nggak tahu apakah Saipudin ingin ya agar Densus dan Bin bisa mengangkat Mbah Udin menjadi seorang pengajar, ya, seorang tokoh intelektual sebagai outsourcing, sebagai guru di Bin ya. Kadang-kadang kita bisa lihat ada tokoh-tokoh tertentu atau seorang profesional tertentu yang diundang sebagai pembicara atau sebagai pengajar di suatu organisasi. Ya, mungkin Udin pinginnya dia jadi duta Pancasila, duta Indonesia, duta apalah. Sehingga ya hukuman dia bisa dihilangkan ya, supaya tuduhan ataupun pasal-pasal yang sudah dia nistakan, pasal-pasal yang sudah dia langgar itu bisa diampuni oleh negara Indonesia. Ya mungkin tujuan Mbak Udin seperti itu, agar bisa dimaafkan oleh negara apapun pelanggaran yang sudah Mbak Udin lakukan sebelumnya. Jadi ini Mbak Udin tiba-tiba mau jadi seorang tokoh yang membantu kepolisian, ya, membantu tugas negara, atau dia sedang rindu dengan Islam ya. Saya nggak tahu juga ini. Mungkin teman-teman sendiri yang nilai, ya saya nggak ngerti soalnya. Dan entah kenapa khusus Mbak Udin ini semua saya agak malas bahas dia ya. Jujur agak udah muak lihat dia, apalagi lihat kelakuannya yang dari dulu nggak berubah-berubah. Jadi inilah Mbak Udin yang makin hari makin glowing, dan akhirnya papan tulisnya berguna juga. Setelah sekian lama papan tulisnya dibeli, ya terus nggak dipakai-pakai, akhirnya papan tulisnya ada guna juga. Oke, kita dengar dulu pemaparan dari Mbah Udin ini. Ya ini tokoh yang nggak penting sebenarnya. Untuk menjadi seorang jemaat khilafah, jemaat negara Islam, ataupun yang sedang ramai sekarang ini adalah khilafatul muslimin. Dia pertama akan memperkenalkan dirinya, dan dia rajin bertegur sapa dengan orang yang sedang mau direkrut oleh dia. Dan biasanya rekrutmen itu terjadi anak-anak muda ataupun orang yang masih muda untuk dijadikan anggota. Nah, itu sasaran pertama. Sasaran yang kedua adalah teman dan keluarga. Jadi kalau saya punya teman, nah saya harus mencari teman saya itu ataupun keluarga saya. Yang akan dihindari oleh mereka adalah dia tanya saya, apakah ada saudaramu yang polisi atau saudaramu yang angkatan darat, tentara, gitu. Kalau saya bilang, ya ada, sejauh mana, sering ketemu, satu kota, dan sebagainya. Untuk memastikan bahwa orang yang sedang ditarget ini mempunyai keluarga yang dekat. Kalau dia punya kakak atau adik yang polisi ataupun tentara, maka sudah pasti itu akan dihindari. Tidak akan dilanjutkan ajakannya itu. Jadi yang keluarga dekat yang terutama. Kalau masih jauh, mungkin masih ponakan, masih dipertimbangkan sejauh mana kedekatannya, sering ke rumahnya, atau senang sama dia, atau ada kebencian. Kalau ada kebencian, oke, bisa dibawa. Nah itu memastikan orang yang mau direkrut. Nah barulah kemudian mengenal sekolahnya di mana, tinggal di mana, asli mana, dan sebagainya. Setelah memastikan itu, kemudian orang itu dibawa ke satu tempat sampai dia tertarik untuk belajar agama. Bukankah kita ini harus belajar sampai masuk liang kubur? Gitu. Oh ya, setuju. Bolehkah kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang Islam? Oh boleh. Nah, kalau sudah sampai kepada titik itu, maka dibawalah ke satu tempat persembunyian ataupun tempat yang ada misalnya ini, maka disiapkanlah tempat kamar dan biasanya ada papan tulis. Nah mulailah
memperkenalkan, menanyakan, Bapak agama apa? Oh, ngaku Islam. Masa Bapak Islam? Kapan Bapak syahadat? Kelabakan orang itu, ya saya beragama sesuai apa yang sudah diajarkan orang tua saya. Wah, Bapak belum syahadat itu. Bapak belum mengenal Islam. Makanya kita belajar. Mulailah belajar tentang apakah Islam itu. Islam itu artinya selamat. Islam itu artinya menyelamatkan diri. Nah, Islam itu ada 5 rukun. Rukun Islam. Islam itu 1, syahadat. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Yang kedua, sholat. Anta syahada la ilaha illallah, wa tuqimah sholat, wa tu'tiyaz zakat. Yang ketiga adalah zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima adalah haji. Lalu dibicarakanlah syahadat ini. Bagaimana bersyahadat itu? Bersyahadat artinya menyaksikan. Apakah Bapak sudah menyaksikan Allah itu siapa? Apakah Bapak itu sudah bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Oh sudah, karena saya dulu begini-begini, saya sudah lama, dan saya sejak SD sudah syahadat. Katanya. Bukan itu, Pak. Bukan, Bapak belum syahadat berarti. Bersyahadat itu menyaksikan bahwa Allah itu ada, Muhammad itu utusan Allah. Lalu siapa saksinya? Ada nggak saksinya? Oh ya banyak. Oh itu belum. Bapak hanya Islam karena keturunan, dan seterusnya. Mulailah dari poin ini. Poin ini sampai orang itu mau mengaku dirinya bahwa dia belum Islam. Hanya Islam omong doang, hanya Islam karena keturunan, hanya Islam karena KTP. Nah, barulah diterangkan tentang setelah iman itu, ya, baru kemudian setelah Islam, baru kemudian iman. Apakah iman itu? Iman itu beriman kepada Allah. Antumina billah wa malaikatihi, malaikatnya, wa malaikatihi wa rusulihi, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, al-imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, hari kemudian. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam adalah wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan buruk. Inilah 6 rukun iman. Oh, itu yang dijelasin. Nah, kita nggak perlu waktu menjelaskan terlalu dalam. Tetapi nanti akan diterangkan ini. Nah, kita hapus dulu dari 6 poin ini. Kemudian, bukankah kita ini adalah orang Islam? Oh iya. Tapi Bapak belum Islam sesungguhnya. Nah, saya mau menunjukkan apakah Islam itu. Apakah iman itu? Benar nggak Bapak itu sudah beriman? Belum, Bapak belum beriman. Bapak baru, ya hanya percaya doang. Hanya setengah-setengah. Bapak belum sungguh-sungguh. Gitu. Nah sekarang kita ngomong Islam Pak ya. Islam itu, misalnya, maka dia ditulis di dalam Quran surat kedua ayat 208. Oh, 208. Ada yang membacakan Al-Quran, kemudian diterjemahkan artinya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin gitu. Ayo baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah di dalam Islam itu dengan sempurna. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, dan sesungguhnya setan itu amat nyata sebagai musuh gitu. Oh, jadi masuk Islam sempurna, masuk Islam secara sempurna. Apa Bapak setuju? Apakah Bapak sudah masuk Islam secara sempurna? Wah berat, kata dia. Mau ke Bapak masuk Islam secara sempurna? Oh mau. Siap? Siap. Oke. Ada lagi yang menjawab? Oh saya sudah sholat, saya sudah melaksanakan puasa, saya sudah sungguh-sungguh. Oke.
Bapak sudah sungguh-sungguh sudah sesuai dengan ayat ini? Ya, katanya. Oke. Mari kita buka Quran surat ke-5 ayat 38. Nah, di situ dikatakan, ya, baca artinya. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, sudah berlaku ayat itu di sini? Belum. Di Indonesia? Oh, belum. Tapi di Arab Saudi sudah berlaku. Yang ditanya di sini kok bukan di Arab Saudi, Pak. Oh, belum, Pak. Berarti Bapak Islam nggak? Dia ragu bahwa dia itu Islam atau tidak. Nah, dia tidak tahu bahwa dia itu belum Islam. Oke. Quran surat ke-24 ayat kedua. Coba baca, Pak. Dibacain. Nanti ada yang membantu membacakan artinya. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, beralah keduanya 100 kali deraan. Nah, udah berlaku belum? Belum. Berarti Bapak belum Islam. Pemerintah ini belum Islam. Seluruh Indonesia belum Islam. Islam baru KTP. Oh iya, Pak. Oh, mulai. Padahal Bapak harus tahu. Gitu. Quran surat ke-5 ayat 44. Oh, baca. Nah, bagian bawahnya saja, bagian terakhirnya saja. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang kafir. Nah, loh, ayat ini sudah berlaku belum? Pencuri dipotong tangannya, yang berzina dilempar 100 kali, dirajam 100 kali. Belum berlaku, Pak. Dan di sini, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi, Bapak Islam atau? Oh, kalau begitu kafir, Pak. Nah, iya, menurut ayat ini Bapak masih kafir. Hanya KTP saja yang Islam. Oleh karena itu, mari kita tegakkan hukum Islam, syariat Islam, agar kita ini tidak masuk neraka. Karena semuanya akan masuk neraka kalau tidak memberlakukan hukum Allah, hukum Islam. Baca, Bapak, surat ke-5 ayat 47. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah di dalamnya, maka mereka adalah orang fasik. Nah, di sini kafir, di sini fasik. Nah, di sini kafir. You in position yet? Working on it. Ini fasik. Jadi bagaimana, Pak? Itu sebabnya kita harus hijrah. Kita harus tinggalkan negeri Indonesia ini. Ini negeri malapetaka. Ini adalah negeri yang akan membuat keluarga kita nanti tidak ada satu orang pun yang masuk surga. Oleh karena itu, Bapak siap untuk memberlakukan hukum Islam? Oh, siap. Mungkin ada yang menjawab, loh, kita kan negara Indonesia, negara Pancasila. Kita nggak perlulah kita ikutin saja ini negara. Oke? Kita buka Quran surat ke-5 ayat 50. Wah, ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik bagi orang-orang yang yakin? Nah, menurut Bapak sebagai orang Islam tadi, Bapak KTP-nya Islam. Kalau ditanya oleh Allah semacam itu, apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Ya, mereka menghendaki hukum jahiliyah. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Inilah Mbak Udin yang tiba-tiba rindu saat dulu ya di NII. Ya, jadi dulu Mbak Udin sempat menjadi guru di NII dan dia mungkin berpikir bahwa ya cara itu masih digunakan juga. Jadi inilah cara yang pernah digunakan oleh Mbak Udin dulu saat merekrut orang ya, saat dia masih di N11. Tetapi saya ingin bilang ya, terlepas apapun ya yang sedang terjadi dengan Indonesia, kita clear bahwa Pancasila adalah landasan negara Indonesia. Ya. Indonesia dibangun atas landasan Pancasila. Terlepas suatu saat nanti Indonesia akan berubah apa tidak, karena ada sekelompok orang yang sangat ingin Indonesia bubar ya. Kita tahu salah satunya adalah Saifuddin dan juga Paul Jang. Begitu pingin Indonesia bubar. Ya. Saya nggak tahu kalau bubar apakah ada satu bagian yang masih menggunakan Pancasila
atau semua nanti akan menggunakan hukum yang berbeda. Itu keinginannya si Saifuddin dan juga Paul Jang. Tetapi jelas kalau masyarakat Indonesia ya, masyarakat Muslim itu harus tunduk kepada pemimpin. Presiden adalah pemimpin kami. Ya, siapapun yang terpilih menjadi presiden, ya sekarang Pak Jokowi itu adalah pemimpin kami. Jadi nggak pernah ada orang ya Muslim yang ingin memberontak seperti yang dilakukan oleh si Paul Jang. Kalaupun ada oknum-oknum tertentu yang melakukan perlawanan, yang memberontak, itu atas inisiatifnya sendiri, itu oknumnya. Tidak mungkin ada yang membenarkan. Secara Islam pun tidak dibenarkan. Silakan cek, ya, apakah ada kelompok Islam yang melegalkan tindakan tersebut. Nggak ada. Di Islam clear gitu. Tunduk kepada pemimpin. Itulah teman-teman bisa lihat apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun masalah yang dia timpa, ya, apapun yang sedang dihadapi, mereka biasanya pasrah. Umat Muslim terbiasa menjadi umat yang pasrah gitu ya, karena dia percaya apapun yang terjadi dalam hidupnya itu semua atas campur tangan Allah. Berbeda dengan satu kelompok ya yang ngomong begini-begini seakan-akan mengasihi orang lain, ya suka membantu orang lain, tetapi begitu ketimpa masalah selalu menyalahkan orang lain. Selalu ada kambing hitamnya. Ini gara-gara negara. Wah, ini gara-gara umat Muslim. Ya, kalau umat Muslim begini-begini, kami harus melawan begini-begitu. Ya, kenapa bisa ada ini? Karena begini begitu. Umat Islam bukan umat yang seperti itu. Tolong dibedakan. Ya, mentalnya saja sudah beda. Mental cara berpikir. Jadi di Islam clear ya, pemimpin yang terpilih. Ya, presiden adalah pemimpin yang dipilih. Yang memilihnya juga masyarakat yang notabene di Indonesia mayoritas Muslim. Ya, yang memilihnya juga orang Muslim. Tentu saja semua rakyat Indonesia akan patuh kepada pemimpin, tidak akan melakukan hal-hal yang aneh. Kalaupun ada sekelompok orang itu untuk kepentingan sendiri, sama seperti yang dilakukan Saifuddin dulu. Kenapa dia dirikan NII? Ya, Saifuddin termasuk salah satu pendiri N11 versi yang baru itu, yang versi KW ya. Itu dibuat oleh Saifuddin tujuannya ya kekayaan. Saifuddin ya, dia punya niat pingin beli Rubicon, dia punya niat pingin kaya. Ya, dia berpikir, wah kalau saya jadi pemimpin negeri, saya bisa menjadi menteri ya. Jadi kalau Panji Gumilang jadi khilafahnya, ya, jadi seorang presiden, minimal si Mbah Udin ya, yang termasuk dari 12 Dewan Guru, jadi menteri lah. Ya. Yang ada di otak Mbah Udin kan dia bisa jadi menteri. Itulah kenapa dia perjuangkan hal tersebut. Dia mirip seperti Yudas gitu. Kenapa Yudas ikut dalam 12 murid? Karena Yudas berpikir, kalau Yesus nanti jadi raja, ya, maka otomatis dia juga akan jadi menteri. Minimal ya menteri keuangan. Karena selama pelayanan Yesus, dia kan yang pegang bendahara. Dia yang megang keuangan. Tentu saja jabatan yang paling cocok adalah jadi menteri keuangan. Sama seperti Mbah Udin. Mbah Udin pegang tata usaha. Ya, dia pegang tata usaha. Jadi secara nggak langsung kalau dia berhasil membuat negara NII ya dengan Panji Gumilang sebagai presiden, pemimpin, maka otomatis Mbah Udin akan jadi menteri keuangan. Ya sama gitu. Adapun segelintir orang ya yang sekarang memprovokasi untuk membuat khilafah, yaitu mereka tujuannya sama. Itu atas inisiatif sendiri ya. Jadi tidak mewakili Islam. Tolong digarisbawahi. Itu perjuangan mereka, urusan mereka gitu. Yang penting jangan melanggar hukum. Ya, yang penting jangan membuat keonaran. Kalau mereka punya cara berpikir seperti itu, ya udah silakan. Ya, perjuangkannya secara konstitusi juga gitu. Yang penting jangan ngangkat senjata. Jangan melakukan perlawanan kepada negara seperti yang dilakukan oleh KKB. Ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Laskar Kristus. Melakukan perlawanan dengan membunuh orang lain. Nggak boleh. Tapi kalau dia mengkampanyekan, ya seperti khilafah lah, bla bla bla, itu hak dia. Tapi kalau dia melanggar hukum, tangkap. Kalau kelompok itu sudah melanggar hukum, tangkap. Ya, kamu boleh menginspirasi orang lain. Ya, kamu boleh menyebarkan pemahaman kamu, tetapi selama pemahaman kamu dalam koridor hukum, selama pemahaman kamu tidak melanggar hukum, itu hak kamu. Ya, misalnya saya menyatakan,
ya. Berhenti makan daging. Kita mulai sekarang makan sayuran. Saya ajak teman-teman saya makan sayuran. Nggak ada masalah, yang penting jangan ada melanggar hukum. Misalnya, saya demo di tempat restoran daging, saya demo tempat rumah potong hewan, ya, saya serang rumah potong hewan, itu nggak boleh. Tapi saya cuma menginspirasi orang, lebih sehat makan sayuran, itu nggak ada masalah. Ya. Jadi, apa yang ada di pikiran kita sebarkan, itu nggak melanggar hukum. Tetapi saat kita melakukan tindakan yang sudah over, tindakan-tindakan yang melanggar hukum, itu baru bisa dikenakan masalah. Ya. Jadi tolong dihargai setiap pandangan orang. Saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran teman-teman ya, saudara-saudara yang berpikir bahwa Indonesia bisa jadi khilafah. Saya nggak tahu, apakah mereka bereaksi gara-gara si Paul Jang? Apakah mereka berpikir, oh nanti tunggu kalau Indonesia bubar, ya seperti yang diimpikan oleh Paul Jang, nanti mereka akan buat negara seperti itu. Ya. Bisa jadi mereka juga bereaksi karena Paul Jang ya. Paul Jang berharap Indonesia bubar, nanti kalau Indonesia bubar, mereka mau dirikan negara sendiri yang berdasarkan Islam. Ya nggak masalah, kalau sudah bubar, artinya kan kocok ulang lagi. Sama kayak satu perusahaan udah bangkrut, ya pemegang sahamnya pecah buat perusahaan-perusahaan sendiri, ya landasan perusahaan baru itu ya terserah pendirinya. Ya. Tapi kalau saya pribadi ya, Indonesia harga mati, jangan mau kita diadu domba. Dan dari tahun lalu saya udah ingatkan, akan ada sekelompok orang yang ingin membuat ISIS ya di Indonesia. Jadi namanya ya pasti bukan ISIS, tapi punya pemahaman yang kurang lebih sama-sama ISIS, dan itu adalah buatan Amerika ya, tentu saja buatan sama seperti yang membuat ISIS ya. ISIS dibuat oleh Amerika, dan yang terjadi di Indonesia, kalaupun ada, yaitu buatannya orang yang sama. Walaupun kita tidak bisa menemukan ya benang merahnya, tapi mereka itu bergerak di bawah. Ya benar-benar sponsornya ada, pemahamannya mereka cekokin gitu kan. Mereka mempergunakan orang-orang yang bisa dimanfaatin, tujuannya apa? Mengadu domba anak Indonesia, mengadu domba anak bangsa, ya supaya kepentingan mereka itu tercapai di negara kita. Negara kita terlalu besar dan sedang menuju ke arah yang baik. Dan banyak orang di luar nggak senang kalau Indonesia maju, nggak senang kalau Indonesia jadi negara yang lebih luar biasa. Jadi mereka ingin mencegah hal tersebut. Mereka ingin menguasai apa yang ada di Indonesia. Mereka ingin ya negara kita tetap menjadi negara bodoh yang tunduk kepada mereka. Ini yang harus kita hati-hati, ini yang kita wanti-wanti. Jangan mau diadu domba. Dan dari awal saya sudah katakan ya, ini ada grand design. Ada grand design yang ingin memecah kita dan mempergunakan orang-orang seperti Paul Jang, Saifuddin. Ya, nanti di internalnya Islam juga ada. Orang-orang yang di internal Islam menjelaskan cara dia merekrut orang dulu. Jadi hati-hati ya untuk orang yang ketemu dengan tipikal-tipikal yang mirip sama Mbak Udin saat dia masih di NII dulu. Jadi ini warning juga bagus lah. Ya. Jadi untuk pelajaran kita, untuk warning kita harus siap saat ditanya, ya saat dicekokin seperti itu, apa yang harus kita jawab. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.